Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Teguh Permadana. Kali ini saya akan membuat video tentang kompetensi keguruan untuk memenuhi tugas profesi keguruan. Kompetensi keguruan. Pentingnya kompetensi keguruan. Peningkatan kualitas pembelajaran sangat tergantung pada kompetensi keguruan yang mumpuni. Guru yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan mengajar yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Jadi, cara guru belajar, cara guru menyampaikan dan menguasai materi itu berkaitan dengan perkembangan siswa, gitu, daya belajar siswa kayak gitu. Jadi, guru-guru ini memang harus dituntut mempunyai pengetahuan yang mendalam pada materi tersebut. Gitu. Jadi kompetensinya seperti itu. Terus ada juga harus memiliki cara mengajar yang baik dan lain sebagainya. Intinya harus meminat siswa untuk bisa belajar agar siswa itu bisa memahami apa yang guru berikan kepada siswa. Kemudian tantangan dalam peningkatan kompetensi guru. Meskipun penting, peningkatan kompetensi guru seringkali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal ini memerlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas pendidikan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi itu juga kan tidak mudah ya. Artinya harus ada nih tempatnya ataupun memang benar-benar disediakan gitu loh untuk para guru meningkatkan kompetensi mereka, entah itu waktu untuk mereka bersama di luar dari mengajar ataupun fasilitas yang bisa membantu mereka dalam mereka ini meningkatkan kompetensi mereka supaya mereka tidak hanya belajar dari buku saja kayak gitu. Jadi ada mungkin fasilitas-fasilitas untuk guru-guru ini agar mereka itu lebih mendalami peran mereka sebagai guru, sebagai pengajar, seperti itu. Kemudian strategi peningkatan kompetensi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan berkata, mentoring antara guru, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau perhatian berkala itu maksudnya nggak cukup satu kali. Jadi ada kelanjutan daripada pelatihan itu. Kemudian kalau mentoring itu ya di mentoring gitu loh. Cara mentoring antara guru, cara berkomunikasi, cara mengarahkan gitu. Dan pemanfaatan teknologi itu lebih ke medianya ya, media untuk bagaimana cara guru memanfaatkan teknologi yang sekarang ke dalam pembelajaran. Penerapan strategi ini dapat memberikan dampak positif yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini sangat jelas karena ketika mereka bisa mentoring, pelatihan berkala, terus menggunakan teknologi, pasti ini akan ada peningkatan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian peran teknologi dalam pengembangan kompetensi guru. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengembangkan kompetensi guru. Dengan memanfaatkan platform digital, guru dapat mengakses sumber belajar. Nah, sumber belajar ini yang dimaksud bisa Google Scholar ya, atau artikel-artikel yang ada di dalam internet kayak gitu, ataupun media pembelajaran yang mungkin bisa dilihat oleh guru. Nah, bisa dilihat langsung diterapkan kepada siswanya. Kolaborasi dengan sesama guru, artinya kerjasama antara guru dan meningkatkan keterampilan teknologi yang diperlukan dalam pembelajaran. Meningkatkan teknologi yang diperlukan itu misalnya kita ada itu loh, kalau misalnya nemu sesuatu dalam internet misalnya ya, cara mengajar yang baik menggunakan fokus dan sebagainya, ataupun memang ada apa ya, biasanya kalau mengajar itu memakai infocus atau sound system. Nah, kalau misalnya ada pelatihan kompetensi guru, mungkin ada media lain yang mungkin bisa dipakai. Seperti dalam suatu pembelajaran matematika, ada media kubus yang harus
dipakai gitu, dan cara pembuatan kubus sederhana itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya peningkatan kualitas seperti itu. Nah, yang dibahas ini kan teknologi ya. Berarti kalau teknologi lebih ke ini sih, yang ada dalam HP gitu ya, HP, laptop gitu kan, karena berupa teknologi yang visual. Jadi ya mungkin paling medianya itu mungkin PPT ya, peningkatan pembuatan PPT, sama hal-hal lain ya seperti teknologi lain, fokus sound system. Terus ya mungkin kalau ada yang lebih baik lagi gitu, GeoGebra dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Evaluasi terhadap proses pembelajaran kompetensi guru sangat penting untuk mengetahui efektivitas. Selain itu, memberikan umpan balik yang konstruksi kepada guru dapat membantu mereka untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sama seperti tadi, untuk meningkatkan pembelajaran pada siswa. Peningkatan kompetensi guru merupakan kunci dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan memperhatikan tantangan, menerapkan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi, dan memberikan evaluasi konstruksi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Artinya di sini kesimpulannya, ini guru bagaimana caranya itu bisa bukan hanya mengajarkan, bukan hanya sebagai orang yang didengar, tetapi bagaimana caranya dia itu harus bisa membuat keadaan kelas itu benar-benar nyaman. Artinya siswa ini nyaman dengan keadaan kehadiran gurunya ini, diterima oleh siswa gitu. Dan guru ini harus pintar dalam arti melihat keadaan siswa, melihat perkembangan zaman, ya kan, harus kritis melihat apa saja media pembelajaran yang ada yang bisa diterapkan kepada siswa. Kemudian ya seperti tadi teknologinya, terus evaluasinya, ini apa evaluasi yang mungkin masih kurang, terus nanti akan diterapkan di kedepannya gitu kan. Terus ya strategi ya, berarti kan strategi ini seperti metode dalam, mungkin kita anggap saja di suatu modul ada metode-metode pembelajaran yang harus diterapkan. Ya mungkin metode itu yang mungkin dipilih satu ini harus dikembangkan lagi. Mungkin kalau metodenya ini adalah metode PBS gitu kan, apa yang tentang problem basic learning itu, berarti mungkin di-upgrade, kayak misalnya bagaimana cara untuk menyampaikan, bagaimana cara untuk siswa-siswa ini strateginya gimana biar tahu alur cerita, alur penyelesaian dalam tugasnya, kayak gitu. Jadi kan LKPD kan bukan hanya untuk diberikan saja, tapi harus dikasih tahu nih, dipandu nih bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Tetapi guru tidak boleh sampai memberikan jawabannya ataupun pleng dikasih gitu loh, nggak bisa, harus diarahkan, dibimbing gitu. Itu walau antara kelompok atau individual. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, yang saya bahas juga dalam video tentang kompetensi guru. Artinya kompetensi guru itu untuk meningkatkan kualitas guru itu, kayak gitu, kualitas yang dari segi pemahaman teknologi, dari segi pembelajaran dan lain sebagainya.